warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Erlina dalam wawancara tokoh. Kali ini saya akan menghadirkan seorang tokoh yang menjadi inspirasi kita semua. Karena beliau adalah seorang guru di SD Negeri Balirejo, Kota Yogyakarta, yang berhasil menjalani PPG dan PNS di waktu bersamaan pada tahun 2021. Untuk mengetahui perjalanan menarik dan kiat-kiat suksesnya, mari kita ikuti wawancara dengan tokoh tersebut. Nah, sudah hadir bersama saya di sini tokoh inspiratif yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Mungkin sebelum memulai wawancara kita, boleh perkenalkan terlebih dahulu? Ya, nama saya Finarensi Salawati. Saya bekerja di guru SD Negeri Balirejo, Kota Jogja. Berarti untuk sekarang itu memang sedang menjadi guru di SD Balirejo ya? Betul. Kalau boleh tahu, bagaimana sih kisah awal Ibu untuk kemudian bisa menjadi guru dan itu di dunia pendidikan? Nah, kisah awal saya itu dimulai dari saya SMA. Nah, situ kan saya bingung memilih jurusan apa untuk kuliah nanti. Nah, situ saya diberi saran oleh guru BK saya untuk memilih jurusan PGSD. Nah, setelah dicari tahu ternyata peluang besar itu menjadi guru SD selain lapangan kerjanya juga banyak ya Mbak ya. Di situ juga saya diarahkan mendaftar untuk universitas yang kuotanya juga banyak dan memungkinkan untuk wilayah saya bisa masuk. Ya, berarti kisah awal Ibu ini ketika menjadi guru itu disarankan oleh guru BK satu di SMA dan kemudian memutuskan untuk Universitas Negeri Surakarta ya Bu ya? Saya milihnya Universitas Negeri Surakarta. Sebenarnya saya ada dua pilihan karena waktu di tahun saya itu ada SNMPTN tulis dan SNMPTN undangan ya Mbak. Saya mendaftarnya di SNMPTN tulis, di situ ada dua pilihan dan saya keterima di pilihan yang kedua. Lalu setelah 4 tahun nih di UNS itu, apakah langsung menjadi guru atau ada proses-proses lain? Nah, setelah saya lulus kuliah, saya tidak langsung mendaftar sebagai guru karena pada tahun itu tahun 2016. Nah, kebetulan guru honorer di tempat saya itu gajinya sangat kecil, 200.000 atau 300.000 kisaran segitu. Nah, karena terdorong oleh faktor kondisi ekonomi saya, jadi saya memutuskan untuk bekerja di tempat lain selain dunia pendidikan. Di situ saya mendaftar sebagai admin di sebuah perusahaan. Berarti ada jeda ya Bu ya, setelah lulus kuliah itu memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan sebagai admin. Ya. Kalau untuk lika-likunya sendiri apa sih Bu? Apa ya? Anda kemudian menjadi guru sekarang ya? Nah, setelah saya jadi admin Mbak di sebuah perusahaan, saya di situ selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu saya ada dalam diri saya itu saya juga ingin kembali ke dunia pendidikan seperti tujuan awal saya. Nah, dari situlah saya harus memulai dari mana saya juga bingung sebenarnya. Nah, saya dapat info dari teman saya mengenai PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, terus saya berpikir apakah mungkin saya memulai dari mendaftar kuliah ini untuk langkah awal saya kembali ke dunia pendidikan. Nah, ternyata di situ ada pembukaan PPG Prajabatan, di situ dengan biaya sendiri. Nah, jadi saya mencoba mendaftar. Nah, di situ saya juga belum resign dari pekerjaan saya. Nah, setelah mendapatkan pengumuman kelulusan baru saya memutuskan untuk resign. Walaupun di situ sangat berat untuk resign keluar dari pekerjaan saya karena perusahaan yang saya bekerja di situ itu termasuk perusahaan yang stabil dan gaji saya juga sudah stabil di situ Mas. Jadi kerja tetap juga, jadi sebuah keputusan besar dan tentunya ini sebuah keputusan yang disepakati bersama dengan keluarga saya dan atas dorongan ibu saya juga setuju untuk kembali ke dunia pendidikan. Berarti yang jeda tadi itu yang Mbak bilang bahwa sebuah perusahaan itu apakah memang tujuan awalnya itu sebagai PPG untuk sebagai bentuk pengenalan diri terhadap dunia pendidikan itu, mengapa kok memilihnya PPG gitu? Kenapa nggak bimbel atau opsi-opsi lain yang kemudian menghubungkan kepada pendidikan? Nah, kenapa saya memilih PPG itu karena
ada peraturan ketika kita sudah lulus UTBK dan kita mendapatkan sertifikat itu juga bisa digunakan untuk mendaftar pegawai negeri sipil ya Mbak ya. Jadi saya juga untuk jembatan saya kembali ke dunia pendidikan, saya juga mendapatkan dua-duanya nih, jadi sekaligus. Berarti di tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Itu di tahun 2019 Mbak. Jadi saya lulus 2016, terus saya bekerja 3 tahun 2019, dan di situ saya mendaftar PPG dan desain dari pekerjaan saya dari PPG. Berarti setelah desain itu langsung mendaftar PPG, dan kebetulan di tahun yang sama itu ada pembukaan PNS ya Bu ya? Nah setelah saya lulus kuliah itu kan kenapa saya nggak langsung daftar PNS itu karena pembukaan PNS itu di tahun 2015 sebelum saya lulus. Nah kemudian biasanya kan setiap tahun itu ada pendaftaran PNS. Nah ternyata di tahun saya lulus itu belum ada pembukaan PNS. Jadi di tahun 2018 baru ada pembukaan PNS, dan di situ saya juga mendaftar walaupun saya masih bekerja tapi belum beruntung. Nah, saya mendaftar lagi di tahun 2019. Saya mendaftar, saya mendaftar PNS dan saya juga mendaftar PPG, dan kebetulan pengumumannya kelulusannya PPG dulu. Nah, saya juga sudah mantap mendaftar PPG dan saya tidak berharap lebih untuk pendaftaran PNS itu. Jadi fokus saya itu hanya ingin kembali ke dunia pendidikan, dan ternyata Allah berkehendak lain. Nah, setelah saya mendaftar PPG, di situ juga ada pengumuman PNS, dan ternyata pada saat itu kan awal saya berpikir sertifikat PPG ini digunakan untuk saya mendaftar PNS. Nah ternyata saya bisa lolos PNS tanpa menggunakan sertifikat PPG ini. Jadi di saat bersamaan saya melaksanakan kuliah dan saya juga terima sebagai pegawai negeri sipil. Wah, menarik sekali ya teman-teman, cerita dari Ibu Finalia ini. Di tahun 2019 berarti ya Bu ya mendaftar? Saya mendaftar tahun 2019, kemudian kan COVID ya Bu ya. Jadi itu mundur 2020 2019 pendaftaran, 2020 itu baru tes. Pengumumannya itu akhir 2020 dan masuk saya bekerja itu 2021. Nah untuk pekerjaannya itu apakah langsung menjadi guru yang PNS itu atau bagaimana? Nah kebetulan kalau PNS itu langsung ditempatkan gitu ya Mbak ya. Nah waktu pendaftaran PNS itu saya langsung memilih sekolah yang saya pilih dan langsung ditempatkan di situ. Tadi kan disebutkan bahwa Ibu ini di tahun yang sama itu mendaftar PPG dan jalani PNS itu, pra PNS, CPNS itu. Ada kesulitannya tidak sih Bu? Nah itu luar biasa di tahun 2021 itu. Untungnya saya masih single dan belum fokus saya masih satu. Jadi di tahun 2021 itu saya menjalani pelatihan sebagai calon pegawai negeri sipil dan juga kuliah PPG yang karena di sini PPG prajabatan, di situ kan ada 10 bulan waktunya, sedangkan kalau dalam jabatan kan 3 bulan. Itu PPG itu ada 10 bulan dan tugasnya itu sangat banyak ya Mbak. Zoom sampai malam, dari pagi sampai malam. Sedangkan paginya kita juga dituntut harus mengajar sebagai PNS gitu. Jadi saya benar-benar harus bagi waktu antara kuliah dan bekerja. Berarti tantangan itu lebih ke bagaimana cara manajemen waktunya ya, agar bisa balance itu antara PPG dan PNS-nya tadi. Oke. Berarti kalau sekarang itu sudah resmi menjadi PNS ya? Ya, setelah 1 tahun itu saya resmi jadi PNS dan 1 tahun itu juga saya lulus jadi PPG. Jadi alhamdulillah bisa bersamaan dan dijalankan saat waktu bersamaan juga, dan alhamdulillah semuanya juga selesai. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi kan sudah disebutkan ya oleh Ibu Finalia bahwa untuk menjadi sekarang ini, menjadi guru yang sekarang ini tidak mudah dan banyak sekali lika-likunya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, apa sih arti penting guru untuk Ibu? Nah, menurut saya arti penting seorang guru sebagai pendidik itu adalah, apalagi guru sekolah dasar, itu merupakan fondasi awal yang
untuk anak-anak itu belajar, bisa belajar membaca, berhitung, menulis, itu merupakan peran yang sangat penting gitu. Dan dari profesi guru inilah nanti melahirkan profesi-profesi yang lain. Generasi yang menjadi generasi yang hebat ya. Kalau misalnya di kelas SD nih, apa sih yang harus dipersiapkan gitu Ibu? Nah, kalau di kelas SD itu harus persiapannya itu kita harus sabar. Selain sabar itu khususnya untuk kelas rendah, karena materi itu menurut saya itu nanti setelah akhlak dan sikap anak ini mulai terbentuk, karena di kelas rendah itu transisi PAUD atau anak-anak TK itu sikap-sikap anak untuk memulai sekolah dasar itu masih terasa ya Mbak. Jadi inginnya anak itu bermain bukan belajar. Jadi guru di kelas rendah itu, terutama kelas rendah itu adalah membentuk atau membentuk sikap anak untuk lebih paham artinya belajar. Jadi tidak hanya bermain, tapi kita sekarang nih harus belajar. Berarti menjadi hal yang menarik juga ya sebagai guru SD ya. Dan perlu menyiapkan stok kesabaran yang banyak. Ya, betul. Nah, terakhir nih, apa sih pesan kepada anak-anak muda di luar sana yang sedang mewujudkan mimpi mereka, baik menjadi guru ataupun profesi-profesi lain? Nah, menurut saya berdasarkan pengalaman, punya mimpi itu sangat penting ya Mbak ya, karena dengan kita punya mimpi akhirnya kita punya semangat. Nah, semangat untuk mengejar mimpi tersebut. Nah, ketika kita belum mencapai mimpi itu, jangan patah semangat, tetap berusaha selama kita berada di jalur yang benar. Maksudnya kita tetap berada di jalur untuk mencapai mimpi tersebut, walaupun mimpinya belum tercapai, yang penting kita arahnya ke sana. Gitu. Jadi entah kapan itu terjadi, pasti suatu saat kita akan meraih mimpi itu. Gitu. Seperti saya juga tidak menyangka akan menjadi PNS ya Mbak ya. Tapi itu tertanam dalam diri saya. Tujuan saya itu satu. Nah, menjadi guru. Nah, teman-teman, berarti penting sekali ya Bu untuk memiliki tujuan hidup. Agar itu tahu kemana arahnya kita akan melangkah, dan sejauh kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam diri kita pasti bisa meraihnya. Dan meskipun nanti berada di kondisi yang tidak menyenangkan, pasti itu adalah kondisi terbaik yang diberikan oleh Allah pada kita gitu. Oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah ngobrol banyak dengan Ibu Finalia. Mulai dari tadi bagaimana kisah awalnya, lalu ikut perjalanannya, dan kemudian pesan-pesan kepada teman-teman semua yang sudah menginspirasi ya Bu ya. Terima kasih Ibu Finalia atas perbincangannya tadi. Banyak sekali hal inspiratif yang bisa kita peroleh dari Ibu Finalia ini. Semoga banyak teman-teman di luar sana itu yang bisa terinspirasi dan sedikitnya memberikan manfaat teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Erlina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.